Hari ini saya akan bicara tentang yang namanya sacrificial praise atau pujian dengan pengorbanan. Saya percaya Tuhan itu mau bawa kita semua naik level di dalam dimensi kita memuji Tuhan. Kita harus ngerti ada 3 dimensi puji-pujian. Yang pertama adalah di dimensi tubuh. Artinya waktu kita memuji Tuhan, mulut kita menyanyi, tangan kita terangkat, kita bertepuk tangan, kita menari, tubuh kita yang memuji. Itu yang pertama. Yang kedua dimensinya adalah dimensi jiwa. Artinya waktu kita memuji Tuhan bukan sekedar tubuh kita yang memuji, mulut kita yang menyanyi. Tapi pikiran kita juga memuji Tuhan. Perasaan kita, kehendak kita juga memuji Tuhan. Karena ada orang yang tubuhnya memuji Tuhan tapi pikirannya mengembara di tempat lain. Betul apa tidak? Ya, jadi kalau saudara memuji Tuhan pastikan bukan hanya tubuh saudara. Tapi jiwa kita juga harus memuji Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah dimensi roh. Jadi yang ini adalah the inner man in our heart. Manusia batin di dalam hati kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi pastikan kita manusia roh kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dari hati kita, kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Kalau 3 dimensi memuji Tuhan ini kita lakukan. Saya mau ngomong sama saudara, mulai hari ini Anda akan dibawa Tuhan mengalami keajaiban, kuasa di dalam puji-pujian. Oke. Mari kita baca Yosua 6 ayatnya yang ke-20. Coba lihat bagaimana apa yang terjadi ketika kita itu tahu bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan. Waktu itu mereka sedang menghadapi Yeriko yang besar sekali, tembok yang tebal dan kuat sekali merintangi mereka untuk mengambil alih tanah perjanjian. Lalu bersoraklah bangsa itu. Jadi mereka sedang memuji Tuhan, mereka bersorak-sorak. Sedang sangkakala ditiup. Jadi ada permainan musik juga, alat-alat musik juga. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Tahukah saudara sejak dari zaman itu cara memuji Tuhan bukan cuma diam nonton, no. Kita mau bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Jadi ketika memuji Tuhan, saya ajak saudara, pujilah Tuhan dengan suara yang nyaring. Pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Dari hati, dari spirit saudara, bukan spirit yang sekedar pasif. No, spirit saudara bersorak dengan suara yang nyaring. Dengan pikiran, perasaan, kehendak, dengan segenap tubuh, segenap kekuatan kita. Mari kita memuji Tuhan. Ketika mereka lakukan itu, ditulis begini. Maka runtuhlah tembok itu. Coba kalimat ini kita baca bersama-sama dengan iman. Tuhan juga kerjakan terobosan dan kemenangan besar dalam hidup kita. 2, 3. Maka runtuhlah tembok itu. Sekali lagi. Maka runtuhlah tembok itu. Saat ini juga saya deklarasikan. Semua tembok penghalang yang merintangi saudara. Runtuh. Tembok sakit penyakit runtuh. Tembok stagnasi runtuh. Tembok kegagalan runtuh. Amin. Tepuk tangannya oleh yang paling meriah. Sorak-sorainya yang nyaring, yang meriah buat Tuhan yang melepaskan kuasanya di tengah-tengah kita. Amin. Belajar bukan cuma tepuk tangan biasa. Kalau tepuk tangan biasa gini nggak ada powernya. Tapi kalau saudara tepuk tangan bersorak-sorainya buat Tuhan. Saat engkau tepuk tangan seperti yang dilakukan bangsa Israel dan Yosua pada waktu itu. Maka runtuh
runtuhlah tembok itu. Sekali lagi, runtuhlah tembok itu. Terjadilah kemenangan yang dari Tuhan dalam hidup saudara. Terimalah mujizat itu. Amin. Jadi ada kuasa dalam memuji. Makanya saudara rugi banget kalau sudah dari tadi awal Anda ibadah sampai sekarang ketika Anda memuji hanya sekedar memuji asal. Karena Anda hanya buang-buang waktu. Kalau saudara tahu saja kuasa di dalam puji-pujian. Dan ketika engkau memujinya Tuhan. Di dalam dimensi roh, jiwa, dan tubuh. Segenap partikel yang ada dalam diri saudara. Memuji Tuhan. Maka runtuhlah tembok itu. Amin. Sekarang kita baca 2 Tawarik 20 ayat 21 dan 22. Ini kisah ketika Yosafat sedang diserang dan terdesak oleh gabungan pasukan yang besar. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi waktu diserbu, waktu diserang bukannya panik, bukannya lari, tapi yang mereka lakukan adalah memuji. Kalau saat ini Anda sedang menghadapi peperangan rohani dalam hidup saudara, Anda sedang menghadapi serangan dari kuasa kegelapan di dalam hidup saudara, satu hal yang Anda perlu lakukan, memuji. Oke? Pujilah Tuhan. Itu yang dilakukan Yosua dan bangsa Israel waktu itu. Ayat 22. Ketika mereka mulai apa? Bersorak-sorai. Makanya saudara kalau ibadah, saudara kalau diam-diam terus, Anda bisa melewatkan momen di mana sebenarnya kuasa Allah mau bekerja. Apalagi saudara yang ngikuti secara online, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita hanya nonton ibadah, tapi kita tidak memuji. Beda antara menonton ibadah dan memuji. Beda antara hadir di gereja dan memuji. Mulai hari ini, pujilah Tuhan. Mulai hari belajar bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena ditulis mereka bersorak-sorai. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Dan apa? Menyanyi. Bukan diam, bukan nonton orang lain menyanyi. Tapi mereka menyanyikan nyanyian pujian. Perhatikan. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Wow. Jadi ketika engkau memuji Tuhan, Alkitab mencatat, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap musuh-musuhnya. Semua serangan musuh, semua panah berapi si jahat, semua strategi musuh untuk menjegal mereka, untuk menghancurkan mereka, digagalkan oleh Tuhan. Kadang-kadang di dalam hidup kita nggak sadar. Dan memang selalu saja akan ada hal-hal tertentu, serangan-serangan yang berusaha untuk menghempaskan kita, menghancurkan keluarga kita, pernikahan kita, kesehatan kita, pelayanan kita, anak-anak kita. Tapi tahukah saudara, pagi hari ketika engkau bangun, engkau memuji Tuhan. Pujian yang engkau menaikkan itu akan menarik kuasa Tuhan. Dan sejak pagi hari, Tuhan buat penghadangan semua serangan musuh atas hidupmu, atas keluargamu digagalkan. Dan Anda akan mengalami kemenangan. Amin. Penjagaan Tuhan atas anak-anak saudara. Perlindungan Tuhan atas keluarga saudara. Dimulai ketika kita memuji. Jadi pujilah Tuhan. Hari ini saya mau bagikan kepada saudara tentang sacrificial praise. Kata sacrificial artinya pengorbanan. Praise artinya pujian.
Jadi kalau kita bicara sacrificial praise, artinya adalah pujian dengan pengorbanan. Saya mau bagikan 4 dimensi pujian pengorbanan. Nomor 1, pujian atau memuji Tuhan, sekalipun kemenangan belum kita lihat. Kita semua punya perjuangan dalam hidup kita. Punya masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang ada situasi tertentu di mana begitu kita berdoa langsung terobosan dan kemenangan terjadi. Coba lihat, Elia doa sekali, dari yang tadinya 3,5 tahun gak turun hujan, langsung hujan. Bukan. Elia doa sekali, langsung api turun dari langit. Tapi untuk dia menurunkan hujan dari atas, membuka tingkap langit, nurunin hujan, dia doa sampai 7 kali. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ada momen-momen di mana begitu kita berdoa, mujizat langsung terjadi. Kemenangan langsung terjadi. Tapi ada momen tertentu di mana kita berdoa, kita berjuang, kita berusaha, tapi kemenangan belum terjadi. Saat itu engkau alami, hari ini saya mau ajak saudara, pujilah Tuhan. Walaupun mata jasmani kita belum melihat mujizat, belum melihat pintu terbuka, belum melihat kesembuhan terjadi, pujilah Tuhan. Itu salah satu bentuk sacrificial praise. Pujian dengan pengorbanan. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Kita baca Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Ayub mengalami badai masalah yang berat dalam hidupnya. Dalam sehari dia kehilangan seluruh harta bendanya. Lembu sapinya, kambing dombanya, keluarganya, anak-anaknya. Tubuhnya semua penyakitan. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Maka berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan apa? Menyembah. Kalau saudara ngalami seperti Ayub dalam sehari kehilangan segalanya. Kita ini mau ngomong apa? Speechless kita, benar nggak? Apalagi yang mau kita ngomongin? Kita sudah nggak bisa ngomong apapun. Saat saudara sudah nggak bisa ngomong apapun, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalimat terakhir, Ayub ngomong apa? Terpujilah nama Tuhan. Jadi saat dia dalam masalah itu, dia ngomong, praise the Lord. Coba Anda renungkan, di depan kuburan anak-anaknya. Biasanya, wah kayak gimana? Orang kalau kehilangan anak apalagi sekejap, semuanya mati dalam sehari. Ayub masih bisa ngomong, praise the Lord. Di perkemahannya yang terbakar, di peternakannya yang sedang habis semuanya, dia mengalami kebangkrutan luar biasa. Satu kata yang keluar dari mulutnya, praise the Lord. Puji Tuhan. Kalau dapat berkat, kita terima mujizat, terus kita ngomong praise the Lord, itu luapan otomatis dari hati kita, betul? Tapi saat engkau kehilangan, saat engkau mengalami kehancuran, saat semuanya terbakar habis. Hebatnya Ayub, dia masih ngomong praise the Lord. Ini sacrificial praise. Ini yang saya maksudkan dengan pujian pengorbanan. Saat memuji, itu butuh iman. Butuh hati yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk bisa ngomong praise the Lord. Di tengah semua masalah dan persoalan yang menimpa hidupnya, Ayub tetap ngomong praise the Lord. Dan puji-pujian yang kayak gitu menggetarkan hati Tuhan. Begitu hati Tuhan tergetar, sampai di satu titik kuasanya bekerja. Pemulihan terjadi. Sama seperti itu hilang dalam sekejap. Tuhan pulihkannya juga dalam sekejap. Dan Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Ada orang-orang di tempat ini yang kehilangan
begitu banyak dalam hidup saudara dalam waktu yang cepat sekali. Tapi saya mau nubuatkan di dalam nama Yesus, tahun ini di tengah dunia sedang mengalami kekeringan, persoalan, masalah bertubi-tubi. Tapi tahun ini dengan caranya yang ajaib, pemulihan terjadi. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Katakan praise the Lord. Katakan puji Tuhan. Amin. Jangan hanya ngomong puji Tuhan saat semuanya baik. Saat semuanya lancar, saat bisnis oke semuanya. Saat semuanya gak ada yang oke, saat semuanya hancur. Praise the Lord. Gereja kita pernah ngalami sekian tahun yang lalu di Jogja ya. Saat kita lagi merayakan ulang tahun. Terjadi konsleting listriknya, terbakar. Hangus tuh tempat. Kalau saudara ngelihat kondisi kayak gitu semuanya terbakar. Saudara ngelihat rumah saudara terbakar. Saudara ngelihat apalagi gereja terbakar. Hati hancur kan? Tapi dalam kondisi seperti itu saya salut seluruh leaders. Seluruh jemaat. Walaupun dengan cucuran air mata. Tapi satu kata yang kita keluar dari mulut kita. Praise the Lord. Puji Tuhan saat hancur. Praise the Lord. Saat hangus, praise the Lord. Dan itu yang menarik kuasa Allah bekerja. Dalam 3 hari Tuhan kasih tempat yang baru sehingga kita tetap bisa ibadah minggu. Dalam 3 bulan tempat yang hangus terbakar. Ini gak masuk akal. Tempat yang hangus terbakar itu settingnya berapa lama? Kita bangun ulang kembali. Dalam 3 bulan selesai. Dan benar-benar pemulihan terjadi. Praise the Lord. Praise the Lord. Anda yang mengalami kerugian tahun ini. Praise the Lord. Anda yang mengalami kehilangan dan kehancuran tahun ini. Praise the Lord. Kalau engkau memuji Tuhan seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Anda juga dipulihkannya 2 kali lipat. Terima, terjadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amin. Yang kedua. Seperti apa sacrificial praise itu? Yang kedua, memuji sekalipun harus membayar harga yang mahal. Ada momen di mana kalau kita memuji Tuhan ya nggak bayar harga. Kita hanya memuji saja. Tapi ada momen ketika kita memuji Tuhan, taruhannya besar. Kita baca Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Anda tahu nggak surat perintah itu apa? Itu adalah surat raja, isinya larangan untuk orang berdoa kepada Allah manapun. Menyembah Allah manapun nggak boleh. Bolehnya hanya berdoa dan menyembah kepada raja saja. Atau dilemparkan ke gua singa. Itu ancamannya. Nah, ketika Daniel mendengar surat perintah itu telah dibuat, lihat apa yang dia lakukan. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi jendelanya terbuka. Tingkap-tingkapnya yang terbuka. 3 kali sehari ia berlutut. Berdoa. Serta apa? Memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi sebelum perintah itu dibuat, Daniel memang setiap hari 3 kali sehari memuji-muji Tuhan. Dan itu luar biasa. Tapi saya yakin sejak surat perintah larangan itu dibuat, Daniel tetap memuji Allahnya. Saya yakin pujiannya naik jadi persembahan yang sangat harum dan menyentuh hati Tuhan. Bobotnya beda ketika kita harus memuji dengan penuh pengorbanan. Yang Daniel lakukan waktu dia memuji Tuhan, bukan sekedar pujian kata-kata biasa, tapi dia menaikkan nyawanya. Karena taruhannya nyawanya.
Dan beneran ketika orang lihat itu, Daniel ditangkap dan dia dilempar ke gua singa. Jadi pujiannya dengan taruhan nyawa. Itu yang namanya sacrificial praise. Berapa banyak orang Kristen di zaman sekarang untuk ngomong praise the Lord, puji Tuhan di depan teman-temannya yang belum percaya Yesus, agak malu. Rasanya sungkan, malu. Terus takut dipikir nanti sok rohani. Takut nanti kehilangan bisnisnya dan seterusnya. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Belajar naikkan sacrificial praise. Sekalipun kita harus korban. Itu momen terbaik. Naikkan pujian dengan pengorbanan di hadapan Tuhan. Amin. Sekalipun diolok-olok, dijemooh, tetap bersaksi. Saksikan nama Yesus. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Jadi bukan sekedar bersaksi, bukan sekedar melayani saat semuanya fine-fine saja. Tapi di saat ada ancaman, di saat ada tantangan, di saat ada pengorbanan. Kita tetap melayani Tuhan, kita tetap bersaksi. Di saat harus bayar harga, kita tetap beribadah. Saya tahu kalau saudara hanya beribadah secara online mungkin gampang banget. Pokoknya tinggal dihidupin, kita di rumah sambil ngapa-ngapain. Seolah-olah rasanya sudah beribadah. Tapi saat saudara ambil keputusan untuk pergi ke gereja. Untuk saudara bayar harga. Untuk saudara meluangkan waktu, tenaga sepenuhnya. Beribadah sama Tuhan. Saya tahu itu ibadah dengan pengorbanan. Pujian dengan pengorbanan. Penyembahan dengan pengorbanan. Itu akan menarik favor Tuhan. Anugerah Tuhan. Berkat Tuhan dalam hidup saudara. Praise the Lord. Puji Tuhan. Kalau saudara ingat tadi kesaksian yang kita dengar sebelum khotbah ini, satu jemaat kita 2021 kemarin tantangan berat. Karena secara keuangan, secara pekerjaan bermasalah. Gak mudah di masa-masa itu. Ditambah lagi anaknya tiba-tiba dicek, apa tadi masalahnya? Jantungnya bocor. Berapa besar ya dia? 2 cm. 2 cm atau 2 mili? Oke. Itu keadaan yang gak mudah. Dia hancur hati. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, dia tetap memuji Tuhan. Dalam keadaan yang paling berat dalam hidupnya, dia tetap menyembah Tuhan. Itu sacrificial praise. Semua orang kalau asal ikut Tuhan, semuanya baik, lancar, diberkati. Memuji Tuhan ya oke, good. Tapi di saat saudara ikut Tuhan dan Anda menghadapi tantangan yang berat. Dan Anda tetap memuji Tuhan. Itu sacrificial praise. Itu memuji dengan bayar harga yang mahal. Itu pujian yang kaya di hadapan Tuhan. Itu pujian yang akan menggetarkan hati Tuhan. Itu pujian yang akan membuat anugerahnya tercurah dalam hidup saudara. Hari ini belajar memuji Tuhan itu bukan dengan enteng, bukan dengan asal. Tapi memuji Tuhan dengan pengorbanan. Dan ternyata yang luar biasa kesaksian tadi. 11 bulan selama 2021 kemarin penuh air mata. Tapi di bulan terakhir, bulan Desember, Tuhan ubahkan semua air matanya jadi tari-tarian. Dalam nama Yesus terjadi juga dalam hidupmu. Tuhan ubah air matamu jadi tari-tarian. Duka citamu diubahkan jadi sukacita. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita. Praise the Lord. Amin. Yang ketiga, pujian sekalipun kita mendapatkan hinaan. Ada kalanya saat kita memuji Tuhan malah dihina. Tetaplah memuji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Alkitab mengatakan
Ketika Daud memuji Tuhan, Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Istrinya, yaitu Mikal, ngelihat suaminya, Raja Daud, memujinya kok sampai kayak gitu. Nah, saudara harus ngerti, Mikal ini kan anak raja sebelumnya. Siapa bapaknya? Raja Saul. Jadi ini keturunan ningrat, ini darah biru. Biasa terhormat, jangan uraan, jangan sampai kayak gitu. Bermartabat. Ketika ngelihat Daud memujinya Tuhan sampai kayak gitu. Merendahkan dirinya sampai kayak gitu di hadapan Tuhan. Mikal mengolok-olok Daud. Raja kok kayak gitu. Uraan, gak tahu aturan. Bermartabat dong. Yang hebat saat dihina seperti itu. Daud ngomong, aku akan lebih merendahkan diri lagi di hadapan Allahku. Untuk memuji dia, aku akan lebih lagi dari yang pernah aku lakukan sebelumnya. Terus Alkitab mencatat begini. Sejak saat itu, rahimnya Mikal ditutup. Dan sampai akhir hidupnya, dia tidak bisa punya anak. Seolah-olah dalam hidupnya tingkap langit tertutup. Tapi dalam hidup Daud ada pembelaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan juga di dalam hidup saudara. Ada pembelaan Tuhan juga di dalam keluarga saudara. Karena itu pujilah Tuhan. Anda sama manusia boleh bermartabat. Anda sama manusia boleh ada yang cara membawakan diri yang membuat orang lain kayak bisa menghargai kita lebih. Wah, kayaknya berkarisma, berwibawa. Boleh sama manusia. Tapi kalau sama Tuhan, rendahkan dirimu. Sama Tuhan, sekalipun engkau harus dihina, biar orang lain menghina saat aku memuji Tuhan. Dan biar Tuhan melihat itu. Maka engkau akan menyaksikan pembelaannya nyata dalam hidupmu. Penjagaannya sempurna dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana tingkap-tingkap langit terbuka. Dan berkat tercurah sampai berkelimpahan. Saya itu salah satu yang paling suka. Kenapa sebelum pandemi ya. Setiap tahun saya berangkat ke Afrika, ke Nigeria untuk belajar kegeraan Tuhan di sana. Salah satu yang saya pelajari itu adalah cara mereka memuji Tuhan. Jadi kalau di Indonesia kita kan punya lagu yang ngomong, "Kukan menari seperti Daud menari." Tapi kita nyanyinya itu sambil cuma bertepuk tangan. "Kukan menari seperti Daud menari." Ini bukan seperti Daud menari, saudaraku. Ini ningrat yang menari. Daud menari enggak kayak gitu. Daud menari itu benar-benar, waduh, itu tarian yang heboh banget dah. Tapi yang luar biasa yang kayak gitu saya ngelihat di Afrika, di Nigeria. Saudara kalau ngelihat mereka menari, seneng banget saudaraku. Wah, itu kayak di tubuh mereka itu alat musik beneran. Mereka bisa bergoyang, mereka enjoy banget, menari buat Tuhan. Wah, itu seru bang. Saudara boleh ke Amerika, ke Australia, ke berbagai negara di dunia. Cara menarinya juga bagus sih. Ya di Bogota, Kolombia itu juga heboh, seru. Tapi di Nigeria ini kayak wah, menarinya itu benar-benar luar biasa. Memujinya Tuhan itu benar-benar mereka hayati dengan sungguh-sungguh. Mereka gak peduli orang lain ngomong apa. Ketika sudah waktunya menari, memuji Tuhan, mereka memuji dengan segenap kekuatan. Kita orang-orang Indonesia yang pertama jaim-jaim, rombongan kita. Tiap hari ngelihat kayak gitu, lama-kelamaan ikut juga. Padahal di sana penuh dengan masalah. Di sana banyak kemiskinan, kerusuhan, sakit penyakit. Tapi di tengah semua masalah, di tengah semua persoalan mereka memuji Tuhan. Dan benar-benar luar biasa. Justru dari situ
Tuhan curahkan anugerahnya berlimpah di tengah-tengah mereka. Di tengah semua penderitaan yang terjadi di benua itu. Tapi ada favor dari Tuhan. Ada revival yang terjadi. Ada anugerah yang Tuhan curahkan. Hari ini kalau engkau menghadapi banyak sekali persoalan dalam hidupmu. Belajarlah memuji Tuhan. Belajarlah menari seperti Daud menari. Belajarlah bersorak-sorai. Belajarlah enggak lihat orang lain ngomong apa, mikir apa. Belajarlah itu hanya engkau sama Tuhan. Dan engkau memuji Tuhan dengan segala kekuatanmu. Engkau akan melihat pembelaan Tuhan nyata di dalam hidupmu. Amin. Belajar, ayo memuji Tuhan. Lebih lagi. Saya ngerasain gereja kita sedang dibawa masuk ke sana. Anda jangan ketinggalan. Pujilah Tuhan dengan segenap kekuatan saudara. Yang terakhir, yang keempat. Sacrificial yang keempat. Sacrificial praise yang keempat. Memuji Tuhan sekalipun sepertinya kita yang layak mendapatkannya. Maksudnya gimana sih? Kita baca dulu Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Pemain musik boleh maju ke depan. Singer, WL boleh maju ke depan. Saya bacakan Kejadian 14 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Jadi kabar itu sudah sampai di telinga Firaun. Firaun kagum. Dan Firaun memuji Yusuf. Cuma mendengar engkau bisa mengartikannya. Jadi Yusuf ini sedang dipuji. Bukan oleh sembarang orang. Oleh Firaun. Mari kita lihat ayat 16. Gimana respon Yusuf menerima pujian dari Firaun? Yusuf menyaut Firaun. Coba Anda perhatikan, kata menyaut itu ada meaning ya. Berarti Firaun lagi ngomong, terus Yusuf apa? Menyaut. Belum selesai ngomong, Yusuf menyaut. Lagi dipuji langsung, no. Firaun ngomong, kamu mendengar saja kamu bisa mengartikan mimpi. Yusuf menyaut. Bukan sekali-kali aku. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia dipuji oleh Firaun, tapi dia ngomong, no, bukan aku. Tuhan yang mengartikan mimpi itu. Tuhan yang bisa memberikan maknanya. Jadi saat dipuji oleh orang lain, Yusuf tidak menikmati pujian dari manusia itu untuk dirinya sendiri. Tapi Yusuf kembalikan semua pujian, semua hormat, semua kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Pertanyaannya, ketika engkau dipuji oleh orang lain, apa respon saudara? Kadang-kadang sebagian orang dipuji, kayak enjoy banget menikmati pujian orang lain. Wah, kamu hebat ya, wah kamu sukses. Wah, kamu luar biasa. Wah, kepala kita tambah besar. Aku. Tahu nggak saudara? Saat kita dipuji oleh orang lain, sadarilah Tuhan itu persis di sampingmu. Dan Tuhan tuh perhatikan ketika orang lain memuji engkau, Tuhan lihat responmu. Ketika respon kita adalah aku. Wah, kita nikmati pujian seolah-olah kita yang hebat, kita yang pintar, kita yang sukses. Tuhan akan ngomong begini, oh ternyata kamu yang pintar, ternyata kamu yang hebat, ternyata kamu yang bisa. Bukan aku tapi kamu. Oke, mulai sekarang kamu sendiri. Begitu Tuhan lepas kita kayak gitu, nanti kita akan ngerasain akibatnya. Kalau harus berjuang sendiri tanpa Tuhan. Tapi ketika kita dipuji, seperti Yusuf, kita ngomong no. Semuanya karena Tuhan. Tuhan yang memampukan.
Tuhan yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan yang mengerjakan segalanya. Aku hanya dipakai oleh Tuhan. Tapi semuanya karena Tuhan. Tuhan yang di sampingmu dengar engkau mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Dia. Tuhan happy. Tuhan disukakan. Dan berikutnya dalam hidup saudara, tidak akan pernah kering dari yang namanya penyertaan Tuhan. Dari yang namanya anugerah Tuhan. Tuhan akan semakin memberkati hidup saudara. Mengurapi saudara. Memberikan hikmatnya. Membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan menyertai. Memberi kemenangan. Haleluya. Praise the Lord. Saat dipuji oleh orang lain, praise the Lord. Pujilah Tuhan. Kembalikan hormat, kembalikan pujian, kembalikan kemuliaan. Hanya bagi Yesus. Amin. Siapa yang mau memuji Tuhan? Mari bangkit berdiri. Nyanyian pujian. Nyanyian pujian bagimu.